Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kita kali ini adalah tentang kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Sebagai manusia, kita terlahir dengan pembawaan dasar atau karakter dasar yang dimiliki sejak kita lahir, dan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika kita sudah berada di dalam suatu kehidupan, tepatnya di dunia, ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakter kita. Karakter terbentuk tidak dengan sendirinya, namun berproses. Dan yang paling mempengaruhi karakter kita itu adalah kebiasaan kita, juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke guys, sekarang kita akan cari tahu ya, apa saja kelebihan yang ada pada dirimu beserta kekurangannya, sehingga kita bisa mengetahui karakter kita sebenarnya, dan kita juga bisa memperbaiki serta meningkatkan kualitas personality atau kepribadian kita. Oke guys, di sini tersedia 3 file ya. Seperti biasa, aku sudah kasih tanda untuk setiap filenya dengan berbagai aneka bunga. Untuk file 1, aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink. Untuk file kedua, aku kasih tanda bunga merak berwarna kuning. Dan untuk file ketiga, aku kasih tanda, ini bunga yang baru ya guys, bunga ulat bulu berwarna merah. Ada ya bunga ulat bulu? Ada guys ya. Oke deh, silahkan ya guys ya. Mau pilih yang mana? File 1, file 2, file 3. Selalu ya guys, gunakan intuisimu untuk memilih. Hai guys, ini dia file kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink. Cantik ya guys. Oke. Sekarang kita akan mulai lihat cards yang ada di file 1. Ini sudah aku shuffle terlebih dahulu ya sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Oke. Di sini ada oracle-nya juga. Ada the stars. Ada King of Pentacles. Ada strength. Lalu ada Queen of Cups. Next ada the Tower. Ada Nine of Cups. Lalu ada Seven of Pentacles. Lalu ada Seven of Wands. Next ada the Lovers. And ada Five of Pentacles.
Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file 1. Sekarang sebelum kita mulai reading, seperti biasa ya guys, kita scanning zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini. Oke, zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini ya guys ya, ada yang berasal dari elemen Earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Terus ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini zodiak-zodiak yang energinya strong atau kuat itu ada yang berasal dari zodiak Gemini, ada juga dari Leo, dan ada juga yang dari Aquarius ya. Zodiak Gemini, Aquarius, dan Leo. Oke. Well, sekarang kita akan melihat di sini ya, kelebihan yang kamu miliki. Terlebih dahulu apa aja kelebihannya ini ya. Oke. Di sini aku melihat ya bahwa kelebihan kamu ini ya ada aku nangkepnya dari sini dulu ya guys ya. Nah, di sini ada cards strength ya, kamu ini memiliki karakter yang kuat, bahkan sangat kuat juga ya karakter kamu ini ya. Kamu adalah orang yang kuat, tegar, orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran juga ya guys dalam menghadapi kehidupan ini atau dalam menghadapi kendala atau kesulitan dalam hidup ya. Kamu adalah orang yang kuat ya. Kamu berjiwa kuat ya guys ya. Jadi jiwamu ini sangat kuat ya. Oleh karena kamu memiliki jiwa yang kuat ya guys ya, maka di sini kamu memiliki aura yang sangat bercahaya ya. Dan ini terlihat dari gambaran atau interpretasi cards-nya bahwa di sini ada the star ya. Kamu itu seperti bintang yang bercahaya di dalam kegelapan malam ya. Kamu ini pembawa cahaya ya guys ya, untuk orang-orang di circle kamu atau di lingkungan kamu ya. Jadi kamu ini memiliki kelebihan untuk bisa mencerahkan orang lain atau sebagai pembawa cahaya atau pencerah ya. Kamu bisa memberikan pencerahan, guidance, nasihat, saran, masukan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan ya. Kamu ini juga memiliki kelebihan ya guys ya. Kamu bisa membuat orang lain itu merasa nyaman ya ketika berada bersama kamu. Orang-orang merasa aman juga ketika bersama kamu ya, karena kamu auranya luar biasa di sini ya. Aura kamu itu terpancar sangat cerah ya guys ya, bersinar sangat terang. Makanya kamu jangan heran kalau misalnya kamu ketika berada di tengah-tengah keramaian ya, atau ketika kamu datang ke suatu pesta atau ke suatu acara, maka kamu akan dilihat banyak orang ya. Orang-orang akan menatap kamu, orang-orang akan melihat kamu, dan bahkan ada beberapa orang yang mempertanyakan siapa dirimu. Padahal kamu tidak kenal dengan orang-orang itu, tapi orang-orang itu pengen tahu dan penasaran ya, siapa kamu sebenarnya, karena aura kamu itu terlalu bercahaya sebab kamu memiliki jiwa yang sangat kuat ya. Jadi kamu ini pembawaannya kuat, strong, karakter kamu ini kuat sekali ya guys ya. Pembawaan kamu ini sangat terlihat gitu ya. Walaupun kamu belum dikenal orang secara mendetail atau orang lain belum kenal kamu secara dekat ya atau secara personal, tapi orang-orang merasakan pancaran aura kamu ini sangat kuat ya, sehingga orang-orang mempertanyakan siapa dirimu dan kamu pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Ini sudah menjadi kelebihan kamu sejak kamu kecil ya, tanpa kamu sadari. Ini adalah pembawaan, karakter pembawaan, kelebihan sebagai apa ya, sebagai kelebihan yang diberikan oleh
Tuhan yang Maha Esa buat kamu ya. Kamu dianugerahi sebuah aura yang terpancar sangat kuat ya, sangat bercahaya, bisa menjadi pencerah, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi lampu, bisa menjadi sinar untuk orang-orang di circle kamu ya. Nah, seperti itu ya guys. Di sini aku juga merasakan bahwa kelebihan kamu ini juga sebagai pengayom. Kamu bisa mengayomi orang ya, kamu juga bisa punya kelebihan itu sebagai perawat gitu ya, merawat, mengasuh ya, mengayomi, kemudian mengajar. Kamu bisa membuat orang lain itu terbimbing ya ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Mungkin beberapa dari kamu ini ditakdirkan menjadi seorang guru ya, atau sebagai seorang pembimbing, konselor ya. Kemudian sebagai trainer, sebagai tutor ya. Ada beberapa dari kamu yang ditakdirkan untuk menjadi seorang guide atau pemandu ya. Bisa juga sebagai seorang pamong atau pengayom atau pengasuh ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi konselor. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena memang kamu memiliki kelebihan dalam hal perawatan atau merawat orang lain atau merawat sesuatu gitu ya. Kamu di sini orang yang memiliki jiwa yang sangat kuat ya guys ya. Oleh karena itu karakter kamu itu kuat. Nah, seperti itu. Oke, di sini apa lagi kelebihan kamu ya guys ya? Nah, di sini kan tadi kamu memiliki jiwa yang kuat. Oleh karena itu, beberapa dari kamu ini di masa yang telah lalu kamu pernah mengalami masa-masa sulit ya. Bahkan ada beberapa dari kamu yang pernah mengalami tragedi dalam kehidupan ya. Semacam apa ya, ujian kehidupan yang sangat besar gitu ya, yang membuat kamu terpuruk dan berada di titik rendah. Namun kamu mampu bangkit dan bersinar ya guys ya. Entah kamu sudah bangkit, entah kamu sudah bersinar, atau masih dalam on the way perjalanan untuk bisa bersinar. Nah, seperti itu. Tapi aku merasakan kamu pernah diterpa badai kehidupan ya di masa silam. Ini untuk beberapa orang aja ya. Sehingga itu membuat jiwa kamu semakin kuat ya. Padahal kamu sudah terlahir sebagai sosok yang kuat. Ditambah kamu diberikan ujian kehidupan atau terpaan kehidupan itu dengan kesulitan ya, dan apa ya, hal-hal yang membuat kamu terpuruk, namun kamu mampu untuk bisa bangkit ya, berdiri dan bangkit lalu menuju ke arah yang lebih baik sehingga dirimu menjadi lebih bersinar dan bercahaya. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu kamu di sini juga memiliki kelebihan sebagai seseorang yang pintar mencari materi ya, uang. Kamu ini adalah sosok orang yang pandai sekali mencari uang ya guys ya. Kamu ini mudah sekali untuk mendapatkan yang namanya duit ya, atau pentacles atau keuangan yang baik ya. Itu adalah kelebihan kamu yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu ya. Bagus sekali ya guys ya. Kamu ini orang yang meskipun tidak begitu banyak ya, atau tidak begitu keras dalam bekerja gitu ya, tapi kamu ini bisa menghasilkan keuangan. Kenapa? Karena aku merasakan bahwa sebagian besar daripada kamu itu memiliki strategi kerja yang sangat jitu dan bagus ya. Karena kalian ini tidak hanya bekerja secara otot gitu, tapi kalian juga cerdik, memakai otak dalam bekerja gitu, sehingga pekerjaan kalian itu cepat selesai dan kalian bisa mendapatkan pentacles sesuai dengan target kalian. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalian itu mampu bekerja dengan kecerdasan kalian ya. Itu kenapa kalian bisa menghasilkan keuangan yang baik gitu ya. Jadi kalian ini kerja cerdas. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan kerja dengan otot ya, kerja dengan banting tulang ya. Kalian bisa kerja dengan santai tapi penghasilannya luar biasa.
Meskipun di sini pun aku juga menangkap bahwa beberapa orang dari kamu itu adalah sosok pekerja keras ya. Kamu memiliki karakter seorang pekerja keras, ada juga yang seperti itu ya. Ini dua versi. Satu versi sebagian daripada kamu itu orang yang bekerja dengan menggunakan otak, pemikiran ya, sehingga bekerja secara cerdas untuk menghasilkan pentacles yang banyak ya. Walau kamu tidak bekerja keras, tapi kamu memiliki strategi-strategi jitu untuk menghasilkan keuangan dan keberhasilannya itu sangat besar ya. Nah, seperti itu. Kemudian versi lainnya, ada beberapa dari kamu yang bekerja dengan menggunakan otot, atau kamu ini adalah orang yang sangat tekun ya, bekerja keras ya, suka bekerja keras, suka banting tulang untuk mendapatkan yang namanya pentacles atau keuangan yang baik ya. Kamu tidak ada gengsi orangnya ya. Beberapa orang di sini tidak ada gengsi, tapi aku menangkap ada juga beberapa yang agak gengsi dan jaim ya. Nah gitu ya, karena ini energi orang banyak kan, general reading kan, jadi masuknya energinya ada versinya ada varian gitu ya, berbeda-beda ya. Jadi di satu sisi beberapa dari kamu ada yang bekerjanya itu menggunakan otak ya, dengan kecerdasan, dengan pikiran, tapi beberapa yang lain menggunakan otot ya, tenaga, energi. Nah seperti itu ya. Tapi sama-sama kalian ini suka bekerja, atau disebut dengan workaholic ya. Suka bekerja kalian ini orang-orangnya ya, senang bekerja ya, seperti itu ya guys ya. Rajin, termasuk rajin ya, termasuk orang yang rajin kalian ini. Nah jadi kelebihan kalian, kesamaan antara dua orang ini ya, mungkin kalian ada di kelompok sini atau di kelompok sini, I don't know ya, itu tergantung situasi kalian. Kesamaan dari keduanya ini ya, kedua versi ini itu sama-sama pintar mencari duit, pintar mencari uang. Nah itu kalian, itu kelebihan kalian ya, pintar sekali kalian itu mencari uang ya, membuat sesuatu itu menjadi pentacles atau keuangan. Itu kalian pintar banget ya, bisa gitu ya, cerdik, cerdas. Nah seperti itu. Lalu di sini ada lagi ya, aku di sini nangkep lagi ya, bahwa kelebihan kalian itu ada di sini lagi ya, ada di Nine of Cups ya. Kalian itu kelebihannya orang yang rapi ya, orang yang rapi, kemudian orang yang selektif juga ya, termasuk orang yang perfeksionis juga ya. Rapinya kalian ini, kalian tuh pintar mengatur ya, memanajemen, entah itu karir kah, atau pekerjaan, atau keuangan gitu ya, atau hubungan gitu ya. Kalian ini pintar mengaturnya. Nah seperti itu ya, bisa banget kalian mengatur segala sesuatu yang ada di kehidupan kalian ini ya. Kalian itu manajemennya bagus gitu ya. Kalian itu bisa memanage atau mengelola apa-apa yang ada di sekitar kalian itu menjadi lebih tertata, menjadi lebih apa ya, lebih sistematis, teratur. Nah seperti itu ya guys ya. Aku merasakan beberapa orang dari kalian ini orangnya ini rapi banget ya. Kalian tidak suka yang ruangan kotor, ruangan berantakan, ruangan yang acak-adul. Kalian tidak suka gitu ya. Kalian tuh suka yang rapi-rapi, yang bersih, yang tersusun gitu ya. Kalau misalnya kalian menata sesuatu di meja kalian gitu ya, kalian pasti akan mengembalikan barang yang kalian ambil itu sesuai dengan di mana kalian mengambilnya. Nah seperti itu ya. Karena kalian ini, aku juga merasakan bahwa kalian ini memiliki memori yang sangat kuat. Nah, kembali lagi dengan strength, tidak hanya secara fisik kalian ini kuat, tidak hanya secara mental kalian ini kuat, tetapi memori kalian sampai ke memori kalian pun kuat. Luar biasa kalian ini ya, kuatnya itu sampai ke memori. Jadi kalau misalnya kalian itu diajarin gitu ya sama guru atau sama seseorang gitu mengenai sesuatu, kalian tuh cepat banget nangkepnya ya, cepat banget ingat gitu ya. Beberapa dari kalian ini kelebihannya adalah kalian orang yang cepat belajar ya.
kalian itu seorang yang bisa menangkap pembelajaran dengan cepat ya. Karena aku merasakan kelebihan daripada kalian yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang pintar. Orang-orang yang diberkahi Tuhan dengan IQ yang tinggi ya. Kelihatan sekali kalian ini adalah orang-orang yang cerdas ya di sini. Oke, next, kelebihan daripada kalian aku ada lagi ya, melihatnya di sini ya. Di sini ada Queen of Cups ya. Kalian itu adalah orang-orang yang suka menolong juga ya. Walaupun kalian ini terlihat keras ya dari muka ya, terutama cowok ya, agak keras ya, agak sangar ya, agak orang takut duluan gitu ngelihat wajahnya, karena kalian ini orangnya tegas gitu. Sebagian orang ya, satu versi orangnya tegas, tapi di versi yang lain orangnya humoris ya. Jadi ada dua karakter yang menonjol dari file 1 ini ya. Orang-orang yang pilih file 1 ada yang tegas tapi juga humoris. Nah, seperti itu. Ada juga yang tegas yang sangat serius pembawaannya ya. Ada juga yang humoris tapi juga bisa diajak serius seperti itu ya. Tapi yang lebih mendominasi itu adalah jiwa kalian yang kuat, fisik kalian yang kuat, dan mental kalian yang kuat, serta pikiran atau memori kalian yang kuat. Nah, itu sangat menonjol ya kelebihan kalian ya. Kalian di sini adalah orang-orang yang ramah juga ya, ramah gitu, tidak tegaan ya, meskipun agak keras di luar tapi sebenarnya rapuh di dalam. Maksudnya rapuh di dalam itu ya guys ya, kalian itu orangnya lembut, penyayang, tidak tegaan sama orang gitu ya, pengen menolong, tulus. Kalian ini orang-orang yang tulus ya. Ya, kalian ini orang-orang yang tulus tanpa pamrih juga ya. Kalau menolong orang benar-benar pure dari hati. Dan di sini aku juga menangkap kelebihan kalian itu ya, ada di sini ada the lovers. Kalian itu adalah orang-orang yang loyal atau setia juga ya guys dengan pasangan. Wah, kalian ini orang-orang yang setia ya sama pasangan. Susah untuk melupakan karena ini tadi memorinya strong banget kalian ya. Kalian memiliki memori yang kuat, makanya susah untuk melupakan pasangan. Beberapa dari kalian itu susah move on ya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well, sekarang kita lihat ya, selain ada kelebihan, kita lihat kekurangannya apa ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kekurangan dan kelebihan itu harus seiring ya, karena ini guys, ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Harus seperti itu agar dunia ini bisa berputar, bisa berjalan ya sesuai dengan pola kehidupan seperti itu. Jadi nggak ada yang sempurna, malam saja atau siang saja punya kelebihan aja, kekurangan nggak ada guys ya. Semua manusia pasti ada plus minusnya ya, dan itu adalah hal yang normal. Oke, sekarang di sini kita lihat ya kekurangannya apa ya dari yang di sini, kelebihanmu yang karakter kamu yang begitu terlihat perfect atau sempurna ini ya. Oke, di sini kekurangannya aku melihat ya bahwa kamu ini kan orang yang pintar cari duit, orang yang pintar cari uang ya, orang yang bisa menghasilkan pentacles atau keuangan dengan baik. Namun di sini kalian harus berhati-hati ya guys ya, karena aku menemukan ada 5 of Pentacles dan 7 of Pentacles ya, 7 of Pentacles dan 5 of Pentacles. Di sini meskipun kalian pintar mencari uang atau Pentacles ya, bukan berarti kalian itu semua dari kalian itu pintar dalam menyimpan uang gitu ya, karena di sini aku melihat beberapa dari kalian itu ada yang boros ya. Nah itu di situ kekurangannya ya, ada yang boros, kemudian ada juga yang sembarangan dalam pengeluaran gitu ya, sehingga di sini ketika kalian berlebihan dalam menggunakan keuangan, kalian menjadi bingung sendiri. Beberapa dari kalian jadi sedih, termenung ya, kok bisa uang aku jadi cepat habis, kok bisa jadi cepat berkurang. Nah seperti itu ya guys ya, karena kalian
kalian pintar cari uang tapi pintar juga kayaknya ngabisinnya gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka shopping kali ya, yang kayaknya suka yang koleksi benda-benda atau barang-barang bermerek gitu ya, sehingga kadang-kadang itu keuangan kalian tanpa disadari jadi segini gitu. Padahal angkanya dari tadi kan misalnya kalian dapat angkanya itu bagus gitu digitnya ya, kok jadi berkurangnya jadi segini. Aku belanja apa aja ya tadi ya, belanja apa aja pas udah di supermarket atau di department store, kalian belanja ini belanja itu gitu, akhirnya pas sudah sampai rumah kok keuanganku jadi segini ya gitu. Nah kadang-kadang seperti itu ya guys ya. Oke, that's okay ya guys ya. Itu adalah hal yang lumrah ya. Aku pun juga seperti itu ya. Apa aja kok bilnya jadi banyak banget gitu ya. Karena saking ramainya di sana kan, saking banyaknya orang-orang yang jual-jual barang unik. Lagi kalau cewek ini ya. Kalau sudah berada di mall atau di department store. Oke guys, kemudian di sini aku juga menangkap ya, kamu ini kan orang yang sangat lembut ya, orang yang tidak tegaan ya. Nah, ini sebetulnya adalah kelebihan kan, tapi bisa juga menjadi kekurangan kamu guys. Kenapa? Karena ketidaktegaan kamu ini ya, rasa kasihan kamu yang berlebihan atau over, ini bisa mengundang orang-orang untuk memanfaatkan dirimu ya. Nah, bisa ini pasangan, bisa ini apa ya, teman dekat, bisa juga orang-orang di circle kamu. Mereka bisa memanfaatkan, rentan untuk memanfaatkan kamu ya guys ya. Di sini jadi kelebihan kamu ini bisa jadi kekurangan juga loh guys ya. Jadi kalau saran aku sih, kalau punya rasa kasihan, kemudian kamu itu sangat sensitif atau empati kamu tinggi, atau kamu sangat simpati gitu ya, punya simpati dan empati yang tinggi, itu harus dikontrol juga ya. Kamu harus tahu dan mengerti dengan situasinya. Kalau tidak, kamu akan dimanfaatkan orang-orang sekitar yang ingin mengambil keuntungan sama kamu. Nah seperti itu kan, aku melihat keuangan kamu ini habis ya, bisa habis ya. Padahal kamu orang yang pintar cari duit loh guys ya. Hati-hati kena tipu. Nah hati-hati kena tipu, hati-hati keuangan kamu ini diambil sama orang yang ingin memanfaatkan kamu ya secara materi. Orang-orang yang manipulatif, bisa pasangan ya guys ya, bisa orang terdekat, bisa teman-teman, orang-orang di circle kamu juga ya. Ini bisa memanfaatkan kamu ya secara material. Dia ingin mengambil keuangan kamu loh guys ya. Hati-hati di sini ya. Jadi kekurangannya itu terletak pada rasa kasihanmu yang berlebihan. Nah seperti itu ya, dan itu yang perlu kamu perbaiki ya guys ya. Untuk bisa kamu kontrol, bukan dihilangkan. Itu sudah bagus loh guys, sudah bagus kamu itu punya rasa simpati, empati, tidak tegaan sama orang, manusiawi, bagus. Tapi jangan over ya. Lihat dulu situasi dan orang yang kamu hadapi ketika kamu berinteraksi dengan dia atau mereka. Lihat niatnya apa, pelajari dulu ya, sebelum nanti kamu menyesal karena terjebak ya dengan orang-orang yang manipulatif untuk memanfaatkan keuangan kamu. Karena sangat disayangkan, sebab kamu ini adalah orang yang pintar mencari uang ya guys. Nah seperti itu. Kemudian di sini kekurangan yang lainnya, kamu itu kan memiliki jiwa yang kuat, kamu itu tangguh, kamu itu sudah menghadapi atau melewati badai kehidupan di masa sebelumnya kan. Nah di sini aku merasakan karena kamu saking tangguhnya ya, kamu itu berpotensi keras kepala juga ya guys ya. Sama aku pun juga gitu ya guys. Aku juga stubborn juga ya, keras kepala juga ya. Nah itu bisa menjadi kelemahan, bisa jadi bisa jadi kelebihan, atau bisa jadi kelemahan atau kekurangan kita ya. Kadang kelebihan kita bisa jadi kekurangan, kadang kekurangan bisa jadi kelebihan gitu loh guys ya. Jadi keras kepala ini tidak selalu jelek sih sebenarnya. Kalau kita keras kepala pada saat kita memutuskan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita, artinya kita punya kemandirian, punya keteguhan hati ya, punya pendirian gitu ya, punya pendirian yang kuat ya, bahwa kita inginkan yang terbaik gitu kan.
kita berpegang pada yang benar misalnya, itu bagus. Tapi kadang kalau situasinya berbeda gitu ya, entah itu ketika bersosialisasi kah gitu ya sama teman-teman atau rekan-rekan, ketika kita keras kepala sendiri, ini akan jadi masalah ya, akan jadi kendala, apalagi kalau kerja kelompok atau kerja tim. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak fleksibel, itu akan jadi kendala ya. Jadi di sini sarannya buat kamu ya, kamu bisa lebih belajar untuk fleksibel ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku juga merasakan, karena kamu orang yang pintar cari uang dan kamu adalah orang yang kuat, kamu agak mendominasi orangnya ya. Dominasi kamu ini kuat ya guys ya. Kamu agak mendominasi orangnya ya, karena kamu sudah terbiasa untuk mandiri. Nah, kebiasaan atau habit yang kamu bangun itu membentuk karakter-karakter baru kamu ya. Mendominasi itu bukan berarti ya suatu kekurangan yang buruk, tidak juga ya guys ya. Kadang-kadang kita juga perlu mengambil tindakan untuk mendominasi ketika tidak ada yang bergerak atau tidak ada yang mengambil langkah, maka kita yang akan mengambil langkah untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya, atau memproteksi sesuatu gitu loh guys ya. Ini tergantung situasinya. Tapi ketika kita bekerja kelompok dengan orang-orang sekitar ya, ketika kita maju sendiri mendominasi, kita nanti akan terlihat jadi egois gitu, karena kita tidak meminta pendapat orang-orang sekitar ya, tidak secara demokratis. Nah, seperti itu ya. Maksud aku itu ya, sebenarnya karakter kita itu ya, yang mana itu adalah kelebihan kita atau kekurangan kita, itu yang tadinya kelebihan bisa jadi kekurangan, kekurangan bisa jadi kelebihan. Itu tergantung daripada situasinya ya guys ya. Jika situasinya seperti ini, maka kita mengambil sikap seperti ini gitu. Kalau situasinya seperti itu, maka kita akan mengambil sikap seperti itu. Nah, artinya kita tidak bertentangan gitu. Lebih adaptif, lebih bisa menyesuaikan antara karakter kita dengan situasi, dengan lingkungannya. Nah, maksudnya seperti itu loh guys ya. Jadi bukan masalah kelebihan atau kekurangan itu adalah hal yang gimana-gimana, maksudnya kelebihan itu bagus atau kekurangan itu jelek. Tidak juga ya guys ya. Ini tergantung daripada situasinya saat kamu bersikap itu loh ya. Jadi di sini sarannya, langkah baiknya kamu belajar untuk bisa lebih bijaksana ya guys ya dalam bersikap sesuai dengan situasi dan kondisinya ya, sesuai dengan lingkungan di mana kamu berada. Nah, seperti itu pesannya buat kamu guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file 1 ya. Oke, di sini ada Beyond. Today, I lift my consciousness above all worldly illusions. I remember the power I have in every situation. I always have a choice in how I respond. Today, I choose to turn my thoughts towards God by focusing my awareness beyond the illusions of the material world. I experience simplicity and peace. Nah, di sini seperti yang dibilang tadi ya guys ya, kamu harus menyesuaikan situasinya. Di sini kamu diminta untuk bisa membangkitkan atau meningkatkan kembali kesadaranmu mengenai dirimu sendiri, terutama tentang karaktermu ya. Tepatnya mengenai kelebihan dan kekuranganmu ya. Apapun itu, jadilah diri sendiri. Kekurangan, kelebihan, kekurangan itu adalah hal yang normal ya guys ya. Namun kita perlu mengingat kembali bahwa kita memiliki power atau kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menghadapi berbagai situasi yang ada di sekitar kita ya. Dan kita memiliki pilihan ya guys ya. Setiap tindakan yang kita ambil itu ada tanggung jawabnya ya. Akan ada pilihan yang diberikan, maka kita secara bijaksana harus memilih yang sesuai, yang tepat, yang bisa
bermanfaat untuk semua orang. Jadi tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, seperti itu karena kita adalah makhluk sosial ya guys ya. Jadi di sini sarannya kamu perlu belajar, banyak-banyak belajar untuk bisa bersosialisasi, lebih memahami karakter orang lain ya. Lebih bisa memposisikan diri ketika kamu berada atau bersama dengan orang lain. Tepatnya ketika kamu melakukan suatu transaksi, interaksi atau sosialisasi bersama orang lain. Jadi kamu harus lebih bisa bergaul atau beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu ya. Walaupun kamu memiliki beraneka karakter yang ada di dalam diri kamu, tapi sesuaikanlah karakter kamu itu dengan situasinya. Nah, seperti itu guys pesannya ya. Tuhan tahu ya guys ya mengenai dirimu. Oleh karena itu akan ada momen-momen yang bisa membangkitkan kesadaranmu ya. Ketika kamu mengalami yang namanya spiritual awakening, maka kamu akan melihat sendiri cerminan daripada karakter yang ada pada dirimu ya guys ya. Dan itu benar-benar original, itulah kamu ya. Jadi kamu harus mengenal yang namanya dirimu sendiri dengan masuk ke dalam dirimu sendiri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu sehingga kamu bisa memperbaikinya, bisa meningkatkannya menjadi karakter-karakter yang lebih baik dan lebih bisa menyesuaikan dengan situasinya ya. Di sini kamu diminta untuk lebih fleksibel dan lebih adaptif atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Pembawaan karaktermu ini bisa disesuaikan dengan situasinya sehingga itu membuat kamu lebih fleksibel ya. Kamu perlu menjadi orang yang lebih fleksibel agar kamu bisa bersosialisasi tanpa mengalami kendala atau hambatan yang signifikan ya. Jadi kalau kamu sudah mengusahakan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya, maka lihatlah nanti hasilnya seperti apa ya. Dengan kamu bisa bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, maka itu akan memberikan kamu pemahaman yang lebih ya, bahwa kamu itu tidak hanya sebagai makhluk yang secara personal ya atau individual, tapi kamu juga adalah makhluk yang sosialis ya. Jadi di sini perlu meningkatkan kesadaran ya agar kita jauh atau terhindar dari karakter egois ya, agar kita memiliki karakter yang lebih membumi ya guys ya, atau grounded. Nah, istilahnya seperti itu ya. Dengan kita membumi dan grounded ya, terutama kamu yang memiliki karakter yang sangat kuat, itu sangat berpotensi untuk kamu bisa menjadi seorang pemimpin ya bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, seperti itu guys ya pesannya untuk kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file kedua. Hai guys, sekarang aku bersama dengan file kedua. Buat kamu yang pilih file kedua dengan bunga merak berwarna kuning. Oke ya guys, di sini sudah ada cards kamu ya. Kita akan lihat ada apa aja. Well, ada the world, ada 5 of pentacles, ada 10 of swords, ada 6 of swords, lalu ada Ace of Wands, next the High Priestess, 3 of swords, Princess of Pentacles, the Moon, and 9 of Wands. Oke, sebelum kita mulai reading seperti biasa ya guys ya, aku akan scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ya. Oke, di sini ya untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada dari air signs, Aquarius, Libra, and Gemini. Lalu ada juga yang dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ya, itu aja ya guys ya. Terus di sini yang energinya kuat mendominasi ya, yang strong itu berasal dari
Pisces ya. Pisces, kemudian juga dari air signs ya guys ya. Aquarius, Gemini, and Libra. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya di sini. Nah, di sini kelebihan yang kamu miliki ya. Aku merasakan bahwa kelebihan yang kamu miliki ini mulai dari sini ya, ada the High Priestess ya. Kamu orang-orang yang berjiwa spiritual ya. Kamu ini sejak lahir itu sudah ada kelebihan sebagai sosok yang spiritual ya, seseorang yang terkoneksi kuat dengan Tuhannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu ini sejak kecil sudah mulai mempertanyakan mengenai dunia, mengenai kehidupan ya. Kamu ini orang yang suka bertanya karena kamu adalah orang yang cerdas. Beberapa dari kamu suka belajar, beberapa dari kamu suka baca buku dari berbagai sumber ya, dari berbagai referensi. Kamu orang yang suka belajar ya, ini untuk beberapa orang ya. Oleh karena itu kamu yang pilih file kedua ini, aku rasa ya banyak yang memiliki pengetahuan yang luas atau ilmu pengetahuan ya. Kamu orang yang mau belajar ya, dan aku merasakan juga bahwa kelebihan kamu selain kamu itu orang yang suka belajar, orang yang berjiwa spiritual ya, kamu ini juga orang yang rendah hati ya, rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu kamu ya. Kelebihan kamu ini rendah hati, kamu grounded, mau membumi, mau apa ya? Mau mengerti bahwa setiap manusia itu berbeda-beda namun bisa saling menghormati gitu loh ya. Kamu juga orang yang pandai menghormati orang lain dan kamu juga dihormati oleh orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Pembawaan kamu ini adem, damai, suka ketenangan, tidak suka bunyi-bunyian yang berisik, karena kamu sangat suka dengan keheningan. Nah, ya, kamu suka dengan ketenangan. Itu kamu ya. Oke, kelebihan kamu yang lainnya. Kamu di sini ada the moon ya. Kamu itu orang yang sangat sensitif ya. Tapi sensitif ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan kan. Nah, ini bisa jadi kelebihan kamu juga ya. Sensitivitas kamu tuh peka terhadap orang-orang sekitar, peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kamu. Sehingga kamu itu, beberapa dari kamu ini empat ya. Orang yang bisa merasakan perasaan orang lain. Beberapa dari kamu adalah orang yang bisa membaca karakter orang. Beberapa dari kamu orang yang bisa memahami perasaan orang. Beberapa dari kamu bisa mengetahui tentang diri orang lain dan perasaan orang lain. Nah, itu ya. Karena kamu ini berjiwa spiritual ya guys ya. Kamu dianugerahi kemampuan gitu ya, secara secara jiwa gitu ya. Jadi kamu bisa membaca jiwa orang. Ini untuk file kedua ya. Kamu diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, memiliki kelebihan ya, bisa melihat sesuatu dari cara pandang yang berbeda ya, bisa mengetahui jiwa orang, bisa mengetahui karakter orang, bisa mengetahui perasaan orang lain ya, apa yang orang lain rasakan, sedang senang, sedih, segala macam kamu tahu karena kamu ini orang yang sensitif atau peka. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu tahu juga niat baik dan niat buruk orang lain ya. Nah, itu ya, itu adalah kelebihan kamu sih sebenarnya ya guys ya. Entah kamu sadari atau tidak, kamu punya ini ya. Bagi kamu yang pilih file kedua. Kemudian kelebihan kamu yang lainnya. Di sini ada Princess of Pentacles ya. Kamu adalah orang yang teliti ya. Beberapa dari kamu itu adalah orang yang teliti. Beberapa dari kamu itu adalah orang yang detail. Beberapa dari kamu adalah orang yang pintar mengatur keuangan ya. Makanya kamu cocok jadi admin, jadi sekretaris, jadi bendahara gitu ya. Atau jadi orang yang bisa mengatur schedule atau keuangan gitu ya. Manajer bisa juga ya. Jadi manajer kamu juga cocok ini ya. Karena kamu ini pandai dalam atur mengatur ya. Entah itu jadwal, entah itu keuangan ya.
kamu pintar dalam pengaturan, pengelolaan, manajemen. Nah, iya, kelebihan kamu itu terletak di manajemen ya. Kamu orang yang pandai dalam mengatur segala hal yang ada di sekeliling kamu, entah itu secara materi atau non materi ya. Ini kelebihan kamu ya guys. Kemudian apalagi di sini kelebihan kamu? Oke, kelebihan kamu. Ini dia. Ada the world. Kelebihan kamu itu ya, kamu adalah orang yang kreatif ya, orang yang penuh dengan kreativitas dan bakat, serta kamu adalah orang-orang yang tertarik dengan seni atau art ya. Beberapa dari kamu itu sangat tertarik dengan kesenian. Kamu suka menyanyi ya, ada yang suka menyanyi di sini, ada yang suka menari, ada yang suka menulis puisi, ada yang suka mengarang cerita ya, nulis novel misalnya, atau menulis cerpen gitu ya. Kemudian ada juga di sini yang suka dengan apa ya, semacam dekorasi gitu ya. Kamu suka hal-hal yang indah, sesuatu yang indah yang terkoneksi dengan seni atau kesenian ya, karena kamu adalah orang yang kreatif di sini ya. Kamu memiliki kelebihan sebagai orang yang memiliki daya kreativitas yang tinggi ya. Nah, di sini. Iya, kamu itu sangat kreatif karena dikonfirmasi dengan Ace of Wands ya. Di sini ada energi fire, energi fire. Fire itu kreatif ya, kreativitasnya tinggi ya. Itu kamu, kelebihan kamu di sini ya. Kamu itu kalau dikasih sesuatu gitu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya, dikasih sesuatu sama orang, disuruh bikin apa gitu ya, untuk jadi apa ya, sesuatu yang bernilai, itu kamu bisa ya. Jadi sesuatu yang sederhana yang diberikan oleh orang ke kamu, itu bisa kamu sulap menjadi sesuatu yang tidak biasa ya. Sesuatu yang bernilai, memiliki value, karena kamu memiliki kreativitas yang sangat tinggi ini di sini ya guys ya. Kamu ini, beberapa dari kamu itu pencinta seni ya, sangat suka seni gitu ya, sangat suka dengan keindahan gitu ya, sangat suka dengan berbagai hal yang menarik gitu ya. Karena di sini juga terkoneksi kamu itu seseorang yang berjiwa spiritualis ya. Makanya kamu peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kamu. Oleh karena kepekaan kamu ya, di sini konfirmasinya the moon, karena kamu sensitif, karena kamu peka, makanya kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Dan ketika kamu diberikan sesuatu untuk bisa dikreasikan, kamu tahu ini dikreasikannya seperti apa, mau jadi apa, secantik apa, seindah apa, kamu bisa membuatnya bernilai. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi apapun yang dikasih ke tangan kamu itu ajaibnya bisa jadi gitu ya, bisa jadi sesuatu yang menarik atau sesuatu yang memiliki nilai atau value, karena kamu adalah orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi, dan itu adalah kelebihan kamu di sini ya guys ya. Oke, nah sekarang, nah selain kelebihan pastinya ada kekurangan juga dong ya. Seperti yang aku bilang tadi, berawal dari the moon ya, kamu adalah orang yang sensitif, orang yang peka ya terhadap segala sesuatu. Kamu itu rentan ini rentan Three of Swords, rentan sakit hati, rentan tersinggung, rentan kecewa. Itu kamu ya, karena kamu adalah orang yang sensitif. The moon ya guys ya, the moon itu lambang sensitivitas ya, jadi memiliki daya sensitivitas yang tinggi ya. Kamu mudah tersinggung ya, kemudian mudah terluka atau sakit hati dengan perkataan ya, tidak hanya dengan tindakan, apalagi dengan tindakan, dengan perkataan aja kamu mudah tersakiti gitu ya. Makanya ini kamu rentan ya untuk bergaul dengan orang-orang toksik, kamu rentan banget, karena itu bisa membahayakan mental kamu ya, karena kamu adalah orang yang sensitif ya. Kamu tahu niat orang baik, niat orang buruk, orang itu mau membuli, mau olok-olok, atau orang itu menghormati kamu atau tidak, kamu tahu karena kamu saking sensitifnya, apalagi kamu berjiwa spiritual. Nah, oleh karena itu di sini ya, kamu rentan
tersinggung, mudah terluka dan mudah tersakiti ya. Iya, kadang-kadang kelebihan bisa jadi kekurangan dan kekurangan bisa jadi kelebihan. Nah, seperti itu tergantung situasinya ya guys ya. Nah, jadi situasinya kalau kamu di dalam lingkungan yang sehat, berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang positif, ya nggak masalah guys dengan karakter kamu atau kekurangan kamu yang mudah tersinggung, terluka ini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau kamu berada di lingkungan yang tidak tepat, artinya kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik, maka itu bisa membahayakan mentalmu. Nah, seperti itu bisa bikin mentalmu down dan ini dikonfirmasi oleh Ten of Swords dan Five of Pentacles ya. Nah, kamu di sini orang yang mudah terluka, tersakiti kan? Oleh karena itu kamu di sini mudah terintimidasi ya dan berpotensi untuk bisa frustasi dan depresi malah ya. Jadi sangat ini banget ya. Dan sangat berbahaya kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ya guys ya. Nah, bisa jadi cemas gitu ya, cemas sendiri ya, karena trauma. Kamu mudah trauma karena kamu saking sensitifnya tadi di sini ya guys, saking sensitifnya. The Moon, kamu itu adalah orang yang sensitif, peka terhadap perasaan, entah itu perasaan kamu sendiri atau perasaan orang lain, sehingga kalau kamu bergaul atau terkoneksi dengan orang-orang toksik dan mereka membuli kamu atau mengolok-olok kamu, maka kamu rentan jadi frustasi ya, rentan jadi depresi bisa juga ya, parahnya ke depresi ya. Itu karena kamu diintimidasi, kamu merasakan kecemasan gitu ya, akhirnya mental kamu jadi drop. Nah, seperti itu ya, kamu sedih, murung ya, kamu itu ya termasuk kekurangannya itu mudah murung, mudah bersedih karena kamu mudah terluka atau mudah tersakiti. Nah, seperti itu karena kamu adalah seseorang yang sensitif ya. Nah, ini bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan tergantung situasi kamu ya. Kalau kamu berada di lingkungan toksik, itu yang bisa membuat mental kamu drop. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang positif, yang baik, ya nggak masalah. Mau sensitif seperti apa aja kamu, mau kamu tersinggung, kamu mudah tersinggung, mudah terluka. Kalau kamu berada di lingkungan positif, siapa juga yang melukai atau menyakiti kamu, ya nggak masalah dong ya. Nah, tapi kalau misalnya dikhawatirkan kalau kamu banyak bergaul dengan orang-orang toksik, nah itu dia ya, bisa merusak mental. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu mudah bersedih, mudah murung. Nah, seperti itu karena kamu di sini juga aku merasakan ya, beberapa dari kamu nih ada Six of Swords ya. Beberapa dari kamu itu mudah merajuk ya, merajuk. Jadi kalau misalnya kamu tuh udah dijanjiin gitu, nanti kita janjian ya jam 3 ya, jalan-jalan nonton. Oke, kata kamu dengan senang, kamu gembira sudah ya, asik jam 3 aku nonton nanti sama teman-teman gini-gini. Tiba-tiba atau sama pasangan gitu ditelepon, maaf nggak jadi. Nah, di situ kamu kecewa ya, habis kecewa kamu merajuk, terus nanti teman kamu minta maaf ya, aku nggak bisa jemput kamu tadi gini-gini, maafin ya, nanti kita akan nonton lagi deh besok ya jam ini. Pasti kamu nolak, nggak usah ya, nggak usah gitu ya. Jadi merajuk gitu, nggak mau lagi ya. kamu orang yang tepat waktu. Masalahnya di sini kan kamu, kelebihan kamu ada detail ya, kamu orang yang teliti ya, kamu termasuk orang yang on time dan disiplin juga. Beberapa dari kamu on time, suka on time ya, dan disiplin ya. Nah, oleh karena itu ini bersumber dari The Moon ini ya, kamu memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Kalau kamu arahkan ke arah yang positif ya, seperti kreativitas, seperti kesenian ya, ini yang mengarah ke kelebihan kamu, ini jatuhnya positif. Tapi sensitivitas kamu ini kalau arahnya kamu itu berada di tempat yang kurang tepat ya, misalnya terkoneksi dengan orang-orang toksik, jatuhnya ke sini ya guys. Ya, jadi kekurangan, tadi jadi kelebihan, ini jadi kekurangan. Jadi tergantung situasi di mana kamu berada ini ya, di mana kamu berada ya. Dan kita juga nggak bisa mengontrol ya di mana kita berada. Kita maunya di sini aja atau berteman sama ini aja, mau kenalnya sama ini aja, di dunia ini aja, nggak bisa atau nggak boleh ke dunia sana sini gitu. Maksudnya dunia pertemanan gitu ya, mau ke circle ini aja, mau ke komunitas ini aja, berarti kita stuck, nggak bisa berkembang. Justru kita ke circle lain, ke komunitas lain, ke circle lain gitu ya, untuk berkembang dan bertumbuh, kita akan menemui berbagai macam karakter orang gitu ya. Oleh karena itu
kamu yang pilih file kedua perlu sekali untuk menguatkan diri kamu ya, terutama menguatkan mental kamu ya, secara jiwa ya. Mental kamu ya, secara psikis itu perlu dikuatkan ya guys ya, agar karakter-karakter kamu yang kurang ini bisa tertutupi ya, atau bisa setidaknya bisa netral, sehingga tidak mudah drop, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh, dan tidak mudah jatuh ke energi negatif. Nah seperti itu guys ya, agar kamu selalu bisa positif, sehingga kamu bisa terus berkembang, bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah seperti itu guys. Oke, ini aja guys readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Ini oracle kamu yang pilih file kedua. Oke, ada overcoming. Today, in this great school of life, I practice self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separates me from my divinity. I allow the light to grow inside me. This light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome all that separates me from the light that is my truest self. Oh, di sini kamu perlu penyembuhan ya guys ya. Nah, oleh karena kamu itu sangat sensitif ya, kamu punya sensitivitas yang tinggi, maka kan kamu berada di dalam kehidupan ini, di dunia ini untuk belajar. Ada sekolah yang namanya sekolah kehidupan, di mana pengalaman baru ya tentang kehidupan itu dimulai. Tidak seperti di sekolah formal yang mana kamu mempelajari berbagai teori yang sudah pasti, yang statis ya, yang benar-benar itu tidak punya gejolak ya. Artinya kita mempelajari ilmu pengetahuan ya, itu sudah pasti. Sementara kalau sekolah kehidupan itu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis ya, kebalikan dari statis. Jadi dinamis itu tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi. Jadi kita bergaul dengan berbagai macam orang, orang datang dan pergi sesuka hati ya. Jadi kita belajar untuk bergaul, bersosialisasi, berinteraksi dengan mereka ya, dan mendapatkan berbagai macam pengalaman. Nah seperti itu ya, kamu perlu banyak-banyak pengetahuan dan pemahaman tentang rasa takutmu, rasa marahmu, ego kamu ya. Itu akan memisahkan kamu sih sebenarnya ya dengan ilahi ya. Kalau kita masih melekat pada ego ya, ego itu merasa gimana ya, nggak mau kalah. Nah itu ego ya, nggak mau kalah gitu ya. Jadi itu perlu dilepaskan ya. Kemudian rasa takut dan rasa marah ya. Oleh karena itu kamu perlu waspada dan hati-hati dengan sensitivitas kamu ya, agar kamu bisa tetap menjaga hatimu ya, tetap memiliki apa ya, hal-hal yang positif ada di dalam dirimu, karakter-karakter positif yang ada pada dirimu ya, itu perlu kamu pertahankan ya. Jangan sampai itu merubah karakter-karakter baikmu ya. Sensitivitas kamu itu jangan sampai merubah karakter-karakter baikmu ya. Kelebihan, kekurangan itu berjalan beriringan ya. Ada kelebihan, ada kekurangan, itu wajar. Cuman porsinya harus kamu kendalikan, itu aja pesannya ya guys ya. Jadi kalau kamu memiliki kekurangan, misalnya mudah tersinggung, mudah marah ya, mudah ngambek ya, mudah merajuk ya. Yang ngambek tuh yang merajuk ya. Ya. Jadi meskipun itu merupakan bagian daripada kekurangan dari karakter, namun itu bisa dikendalikan loh guys ya, agar porsinya tidak berlebihan gitu ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa kesulitan yang berarti. Nah seperti itu. Jadi kamu perlu pegang kendalinya ya guys ya, terhadap karakter-karakter kamu ya. Jadi kelebihan kita bisa jadi kekurangan, kekurangan itu bisa jadi kelebihan, tergantung daripada situasinya ya. Tuhan selalu memberikan kamu kekuatan ya guys ya, untuk bisa bertahan ya. Jadi walaupun kamu itu orang yang sangat sensitif dan rentan untuk menjadi terluka atau tersakiti, sebenarnya ada kekuatan yang
berasal dari dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menemukannya, kamu lebih bisa mengendalikan atau mengontrol karakter-karakter kamu yang mudah tersinggung atau mudah tersakiti itu ya. Belajar dari sana ya, berusaha untuk lebih memahami bahwa kehidupan ini ya seperti ini, kita dihadirkan oleh beraneka ragam orang ya, dan orang-orang itu akan datang dan pergi seiring dengan waktu. Jadi kamu harus mengerti ya, agar kamu itu tidak mudah drop, tidak mudah trauma gitu ya kalau disakitin sama orang gitu ya. Karena kamu harus tahu bahwa orang datang dan pergi silih berganti ya. Tidak selalu kita itu bersama si A selamanya atau bersama si B selamanya, tidak selalu. Nanti ada waktunya mereka itu pergi dari kita ya. Dan ada waktunya orang-orang baru yang akan datang mengisi hidup kita ya, dengan karakter-karakter yang berbeda lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi pesannya di sini, sembuhkanlah dirimu kalau kamu merasa saat ini ada sesuatu yang membuat kamu terluka atau tersakiti. Nah, seperti itu ya. Kamu perlu healing. Nah, di situ pesannya ya. Nah, di sini pesannya, kamu perlu healing, perlu penyembuhan ya, agar kamu bisa membalanskan atau menyeimbangkan kehidupan kamu lagi ya, agar kamu tetap berada di vibrasi yang positif. Nah, seperti itu ya guys ya, pesannya untuk kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file ketiga. Hai guys, ini dia file kamu ya, yang pilih file ketiga, yang pilih bunga ulat bulu ya, berwarna merah ini ya. Emang seperti ulat ya bunganya, lucu. Oke guys ya, ini file kamu. Sekarang kita akan lihat ya, ada apa aja. Ada Seven of Wands, ada Knight of Swords, ada Nine of Cups, ada Eight of Pentacles, ada The Emperor, ada Three of Cups, ada Justice, ada Nine of Wands, ada The Magician, ada Queen of Pentacles ya. Oke. You see guys? Oke. Nah, di sini sebelum kita akan mulai reading seperti biasa ya, kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file ketiga atau terakhir ini. Di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari Earth Signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada yang dari Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga yang dari Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius ya. Ada juga sedikit dari Air Signs, Aquarius, Gemini, and Libra ya. Well, tapi di sini yang mendominasi, yang kuat strong energinya ya, itu berasal dari Libra ya. Libra, kemudian Aries juga ya. Oke deh. Well, di sini kelebihan yang kamu miliki dulu ya. Nih dari sini ya guys ya. Oke. The Emperor. Kamu memiliki kelebihan ya sebagai seseorang yang berjiwa seorang leader atau pemimpin ya. Kamu benar-benar seorang pemimpin sejati karena kamu memiliki kewibawaan yang tinggi dan juga kebijaksanaan yang bagus ya. Jadi kamu dalam memperlakukan orang-orang itu tidak semena-mena ya. Karena di sini didukung oleh Three of Cups ya. Ini kebalikan daripada file kedua ya. Kalau file kedua itu agak-agak susah itu untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar ya, karena dia saking sensitifnya. Sementara kamu adalah orang yang, justru kamu ini adalah orang yang pandai bersosialisasi. Kamu pintar membawa diri, kamu itu mudah beradaptasi. Oleh karena itu kamu ini cenderung yang bisa menjadi leader ya, karena kamu memang berjiwa seorang leader ya. Kamu memiliki good leadership ya, kepemimpinan yang bagus ya. Makanya kamu sebetulnya bisa membawa orang-orang ini ke arah yang lebih baik. Kamu juga bisa membimbing mereka ya, mengayomi mereka, mengatur mereka juga ya, untuk bisa tertata kehidupannya seperti itu ya. Kamu cocok menjadi seorang pemimpin di circle atau komunitas kamu ya guys. Dan ini adalah kelebihan kamu, kelebihan bawaan kamu sejak lahir ya. Dan kamu ketika dewasa kamu berproses ya untuk menjadi seorang the emperor atau the leader atau pemimpin ya, karena kamu memiliki kelebihan
sebagai seseorang yang pandai bersosialisasi atau pandai bergaul. Kamu mudah sekali beradaptasi dan kamu juga adalah orang yang fleksibel. Itu kenapa kamu mudah bersosialisasi. Nah, seperti itu. Jadi kamu bukan orang yang kaku ya. Tidak ya guys, kamu bukan orang yang konvensional, tidak juga. Kamu orang yang mau belajar dan mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, gitu ya. Makanya kamu ini dengan bahasa lainnya itu kamu itu gaul ya. Gaul gitu ya orangnya ya. Mudah bergaul dan apa ya, mengikuti tren-tren masa kini gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kamu ini orangnya suka berkembang ya, bertumbuh dan berkembang. Kamu selalu membuka pemikiran kamu gitu ya, mau belajar ya, membuka pemikiran kamu. Dan aku juga merasakan bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang yang open minded ya, orang yang memiliki pemikiran terbuka ya. Sehingga itu memudahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru itu masuk ke dalam hidupmu, karena kamu mau menerima hal-hal yang baru ya di dalam hidupmu ya. Jadi kamu tidak kaku orangnya, kamu sangat fleksibel, kebalikan daripada file kedua. Ya, kemudian apalagi nih kelebihan kamu karena kamu itu adalah seorang leader ya. Sebab seorang leader ini memiliki apa ya, kualitas-kualitas atau kapasitas yang bagus ya. Dan salah satunya ini the magician, bakat ya. Kamu memang berbakat sejak lahir sebagai seorang leader, tapi sejak lahir tentunya kan kamu masih baby, tidak tahu dong bahwa kamu itu adalah seorang leader, tapi sudah dikasih bakat oleh semesta, tinggal diproses aja lagi ya. Ketika dewasa kamu berpotensi banget untuk mengarah ke sini ya, ke arah menjadi seorang leader ya. Ya, kamu adalah seseorang yang berbakat, punya banyak bakat ya, punya kebisaan, punya potensi macam-macam di sini ya. Ada yang pandai bermain bola ya, untuk cowok bermain basket. Kemudian ada juga yang untuk cewek pandai menyanyi, pandai menari, pandai memasak ya, pandai berkebun. Lalu ada juga pandai dalam hal berbicara atau berkomunikasi. Ada yang pandai sebagai seorang yang public speaker ya, karena di sini kamu kan orang yang sosial ya, kamu orang yang mudah bersosialisasi. Otomatis kamu memiliki bakat sebagai seorang komunikator yang baik ya, seseorang pembicara yang baik ya, public speaker kamu ya. Beberapa dari orang berbakat sebagai seorang public speaker di sini. Iya, oke. Next, apalagi kelebihan kamu? Kelebihan kamu, oh iya, di sini ada justice ya. Ini terkoneksi dengan the emperor tadi ya. Kamu adalah seorang pemimpin kan, kamu berjiwa sebagai sosok-sosok leadership ya, punya kepemimpinan yang bagus. Karena kamu itu punya kelebihan sebagai sosok yang adil ya. Kamu mampu memberikan keadilan, baik itu bagi dirimu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu orang yang adil dan tidak pilih kasih. Kamu tidak berpihak, tapi kamu selalu mencari jalan tengah ya. Ketika menghadapi masalah, ketika orang-orang di sekitar kamu bertikai atau bertengkar, kamu cocok menjadi seorang mediator ya, fasilitator ya, hakim. Nah, seperti itu ya. Pengadil, nah seperti itu ya, karena kamu orangnya adil dan itu adalah kelebihan yang diberikan oleh semesta untukmu. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan kamu lagi di sini ada Nine of Wands ya. Kamu ini orang yang sangat pandai mengayomi orang lain. Kamu bisa mengasuh orang lain, membimbing orang lain ke arah yang lebih baik lagi ya, itu kamu ya, karena kamu adalah orang yang bijaksana ya. Ya, sini kamu mampu mengayomi orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang berada di bawah kamu, seperti anak buah atau bawahan kamu, atau bisa juga next generations ya, anak-anak gitu ya. Kalau kamu posisinya sebagai seorang guru, pengasuh, pembimbing gitu ya, kamu bisa membimbing generasi-generasi yang mendatang ya, generasi-generasi yang akan datang. Karena kamu pembawaannya di sini sangat positif ya guys ya. Kamu ini memiliki energi yang sangat positif sebagai seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kamu juga memiliki kelebihan ya, sebagai seseorang yang berpotensi untuk
menghasilkan keuangan yang baik ya, keuangan yang bagus. Karena kelebihan kamu di sini yang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya guys ya. Kamu di sini berpotensi untuk bisa mendapatkan karir atau pekerjaan yang bagus ya guys ya. Karena kamu memiliki jiwa seorang pemimpin ini ya guys ya. Kalau kamu berada di lingkungan yang tepat, maka kamu akan mendapatkan karir yang bagus ya. Karir yang cemerlang, pekerjaan yang bisa mengangkat derajatmu ya, kalau kamu berada di lingkungan yang tepat ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang tidak tepat atau toksik, maka ini semua akan ketutup, kelebihan kamu akan ketutup kalau kamu berada di lingkungan yang tidak tepat atau berada bersama orang-orang toksik ya, maka ini semua akan ketutup ya. Tapi semua ini akan kebuka sebaliknya ya. Kelebihan kamu akan terbuka kalau kamu berada di lingkungan yang tepat. Nah, itu ya catatannya. Note-nya buat kamu. Kemudian di sini kelebihannya, ya ini ada. Ada lagi, kamu ini memiliki kelebihan sebagai seseorang yang pemberani ya, pantang menyerah, tidak mudah dijatuhkan juga ya. Orangnya kamu ini mau struggling ya, cukup struggle dalam menghadapi tantangan itu. Kamu nggak ada gentar-gentarnya sama sekali, nggak ada takut-takutnya ya. Kamu benar-benar seperti seorang perwira atau prajurit gitu ya, yang berani, pemberani gitu ya. Kamu adalah seorang pemberani ya, dengan kata lain berjiwa patriot. Nah seperti itu ya guys, itu kelebihan kamu. Kemudian kelebihan kamu lagi di sini ya, kamu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Kamu orang yang sangat detail, teliti juga. Kamu suka kerapian, kamu tidak suka hal-hal yang berantakan ya. Kamu sangat detail ya orangnya ya. Kamu selalu berusaha untuk menghasilkan produk atau hasil karya atau pekerjaan kamu ini selalu bagus ketika orang-orang mempercayakannya berada di tanganmu ya. Karena ini dikonfirmasi oleh Eight of Pentacles juga ya. Kamu bisa menghasilkan keuangan yang bagus dari hasil karyamu, dari hasil kerjamu ya. Karena kamu ini orangnya rapi ya guys ya. Dalam bekerja tuh orangnya rapi. Kamu bukan orang yang sembrono, karena kamu itu selalu pengen yang terbaik ya. Selalu ingin menunjukkan dan memberikan yang terbaik untuk setiap pekerjaanmu ya. Perfeksionis ya. Dan ini bisa menjadi kelebihan, bisa menjadi kekurangan juga sih ya. Ya, di sini kan kelebihan dulu ya. Ya, kelebihannya kamu perfeksionis. Akhirnya kamu bisa menghasilkan karya yang spektakuler atau luar biasa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kekurangannya, karena kamu saking perfeksionisnya ini ya, kamu bisa jatuhnya menjadi orang yang cerewet. Ya, sorry. Ini jadi orang cerewet ya, kalau perfeksionis. Ya, sama aja. Aku juga orang yang perfeksionis ya guys ya. Dulu aku memang orang yang perfeksionis juga ya. Pokoknya aku nggak mau kalau hasilnya tuh nggak bagus gitu ya. Terutama ketika presentasi di kuliah ya. Jadi aku kalau kerja sama itu biasanya sama teman-teman tuh aku agak cerewet juga ya. Pokoknya harus bagus, pokoknya harus begini, harus sesuai gini. Nah gitu ya. Kadang-kadang apa yang menjadi kelebihan kita bisa menjadi kekurangan ya. Nah kelebihannya yaitu hasil karyanya bagus, kerjanya bagus, the best gitu ya. Hasil karyanya memiliki value atau nilai ya. Produknya itu istilahnya memiliki nilai jual yang tinggi ya, karena selalu ingin tampil terbaik ya, ingin memberikan tampilan yang terbaik gitu ya. Tapi ya kelemahan atau kekurangannya kita jadi cerewet gitu ya, agak bawel gitu ya. Pokoknya begini ya, harus begini ya, nggak boleh begitu. Jangan salah, harus begini. Nih ditambahin ini lagi nih. Yang ini juga, itu nggak boleh. Kayak gitu loh guys ya. Jadi agak rewel, agak bawel jatuhnya ya. Nggak apa-apa. Aku juga pernah berada di posisi yang seperti ini dulu ya. Oke, next ya. Kekurangannya nggak banyak sih, cuman itu ya, agak rewel, agak bawel. Oke, kemudian ya, kamu kan di sini seorang emperor ya. Emperor. Kamu seorang pengayom, pembimbing, otomatis kamu memiliki pengetahuan yang banyak ya, pengalaman yang luas. Di sini ada Seven of Wands ya. Untuk kekurangannya juga hati-hati banget, kamu itu rentan menjadi arogan ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya. Seven of Wands dan Nine of Wands ya. Hati-hati jatuhnya karakter kamu bisa arogan ya, atau sombong kalau kamu tidak mengontrol
diri atau mengendalikan diri ya. Karena kamu merasa ada wewenang, ada kuasa, ada kebisaan, ada kecerdasan ya. Kamu seorang leader ya. Kamu punya hak untuk hak dan tanggung jawab untuk bisa mengatur gitu ya. Akhirnya hati-hati jatuhnya kamu bisa arogan di sini ya. Jadi untuk solusi ini ya, agar tidak jatuh ke karakter ini, kamu harus kembali lagi ke dalam dirimu sendiri ya, untuk menyadari bahwa kedudukan ini hanya sementara. Kita berada di dunia ini hanya sementara, kita kembalikan lagi bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, seperti itu ya. Dengan begitu kita akan mengerti bahwa segala sesuatunya ini adalah milik Tuhan. Nah, seperti itu, dan kita hanya menjalankannya saja ya. Semuanya adalah titipan. Nah, seperti itu. Kalau kita kembalikan ke situ, jadi enak jadinya ya guys ya. Jadi karakter-karakter kita yang pengen ke arah yang berbelok itu nggak jadi. Ya, nah seperti itu. Oke, itu aja ya guys readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file ketiga. Inner power. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I'm filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasures of this world within me. The universe shines through me. Nah, ini pesannya buat kamu ya. Kamu itu memang memiliki power atau kekuatan ya guys ya di dalam dirimu sendiri. Apalagi tadi kita reading bahwa kamu memiliki bakat sebagai seorang the emperor atau leader ya. Maka sudah jelas kamu punya power ya, tidak hanya power outside power, tapi juga punya inner power ya. Tidak hanya kekuatan atau kekuasaan di luar, tapi juga di dalam dirimu sendiri. Jadi kamu perlu atau bisa atau harus mampu untuk mengendalikan diri ya pada situasi-situasi tertentu ya guys ya. Karena kamu di sini posisinya leader, jadi kamu harus mengerti ya situasi-situasi yang ada di sekitar kamu ya. Kamu perlu mengendalikan diri ya untuk setiap karakter kamu yang ingin kamu tampilkan gitu ya. Kamu adalah seorang yang bijaksana, kamu cocok menjadi seorang leader, namun kamu juga harus berusaha untuk grounded atau rendah hati ya terhadap sesama. Kedudukan itu tidak ada yang abadi ya guys ya, karena kita ini semuanya akan kembali ke Tuhan ya. Jadi kita itu misalnya punya kedudukan atau kekuasaan, kita harus ingat-ingat ya. Ingat-ingat bahwa kita ini manusia biasa ya, kita punya waktu di dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Semuanya akan berganti seiring dengan waktu. Jadi kamu pun misalnya kalau punya kedudukan itu, kalau waktunya sudah tiba, kedudukan kamu pun akan tergeser atau tergantikan oleh orang-orang baru gitu. Jadi kamu harus memberikan contoh yang baik-baik ke generasi berikutnya guys ya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, bagaimana sebagai seorang pemimpin yang bisa memberikan keadilan, bagaimana caranya sebagai seorang pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa grounded ya, tetap rendah hati, tetap membimbing ya, tetap berusaha untuk bersosialisasi ya terhadap atau kepada semua orang, tidak pilih kasih gitu ya. Karena kamu di sini memiliki pengetahuan yang luas ya, pengalaman yang memadai juga ya. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan hendaknya itu bisa bermanfaat, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarmu yang sangat membutuhkan pertolongan atau bantuanmu. Karena kekuatanmu sebenarnya bersumber dari yang maha kuasa atau dari Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kamu sebagai seorang pemimpin ya, maka lakukanlah tugas itu sebaik-baiknya ya.
dengan pembawaan karakter-karakter kamu yang positif ya. Jadi tonjolkan karakter-karakter positifnya. Kalaupun ada sedikit-sedikit kekurangan itu bisa dipoles ya, bisa ditutupi atau bisa diperbaiki ya, bisa ditingkatkan lagi ya dengan kesadaran dirimu sendiri tentunya ya. Tidak ada orang yang bisa merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang berharga ya dari dirimu sendiri ya, itu adalah koneksimu ya dengan Tuhan ya. Semesta selalu mendukungmu, selalu memberimu sinar ya, memberimu cahaya gitu ya, untuk bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarmu ya, karena kamu hidup di dunia ini memiliki tugas dan misi jiwa tertentu yang mana itu selalu mengarahkan kamu kepada hal-hal yang bersifat kebijaksanaan dan kebaikan untuk semua orang. Jadilah kamu orang-orang yang bisa memberikan kontribusi dan keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys pesannya buat kamu ya. Tetaplah menjadi bijaksana dan menjadi orang yang humble atau rendah hati ya, meskipun kamu memiliki kedudukan yang tinggi ya. Namun bukan berarti kamu bisa bertindak sesuai apa yang diinginkan kamu sendiri ya. Kamu harus melihat kebutuhan orang lain juga ya. Kamu harus lebih peka juga ya guys ya, agar kamu benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar amanah, terpercaya, misi jiwa dari semesta untuk mengayomi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Oke, itu aja ya readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Well guys, demikian readingan untuk kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah subscribe, yang sudah like, dan juga berkomentar. Buat kamu yang baru gabung di channel Ratchke Marita Rotipator, aku ucapkan selamat datang ya guys di channel aku. Semoga kita semua di sini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Berbahagialah selalu, tersenyumlah selalu, semangatlah selalu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta kerejekian yang bagus ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.